pemerintah dalam penegakan hukum dan pengelolaan SDA menuai sorotan. Kali ini, pemerintah dianggap seakan tutup mata dan pembiaran terhadap perkara pengalihan hutan negara seluas lebih kurang 8.610 hektar di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan jadi aset PT Multi Sarana Agro Mandiri atau dikenal MSAM. Sebagai informasi, PT MSAM adalah salah satu anak perusahaan dalam naungan John Lynn Group yang dimiliki Crazy Rich Council, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Sosok Haji Isam dalam banyak pemberitaan, kerap dikaitkan memiliki relasi bisnis dengan beberapa pejabat elit pemerintahan saat ini. Sebelumnya, hutan tersebut dikelola PT Ihutani II atau anak perusahaan BUMN Perum Perhutani dan sejak 2018 dialihkan menjadi HGU untuk perkebunan sawit PT MSAM yang diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kajian dibuat oleh Indrayana Center for Government, Constitution, and Society atau Integrity Law Firm dan Sawit Watch, yang menyatakan peralihan ini diduga kuat mengandung tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana kehutanan, dan sindikasi mafia tanah. Demikian ujarnya saat jumpa pers di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir bulan Januari tahun 2023 lalu. Denny Indrayana menjelaskan penting bagi civil society untuk memperjuangkan amanah pasal 33 UUD 1945, di mana sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Acap kali, kekuatan oligarki menanamkan saham untuk dua kepentingan. Pertama dividen politik, kedua tameng kasus hukum. Imbasnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam hanya memikirkan profit kelompok privat, jauh dari kepentingan publik, kata senior partner Integrity Law Firm sekaligus guru besar hukum tata negara tersebut. Perkenalkan, nama saya Kisworo Dwicahyono. Saya Direktur Walhi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini posisinya sebenarnya adalah di tengah-tengahnya Indonesia dan luasnya kurang lebih 3,7 juta hektar. Nah, ada 13 kabupaten kota. Tapi di sini kenapa harus publik atau dunia harus tahu Kalimantan Selatan dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis? Karena hampir 50% luas wilayah Kalsel tadi sudah dibebani izin pertambangan dan pengembangan kelapa sawit, belum HTI dan HPH. Jadi konflik agraria itu jadi tinggi dan bencana ekologis kalau hujan banjir, kemarau, kebakaran hutan dan lain sering terjadi. Selain itu juga banyaknya konflik-konflik tadi juga berdampak terhadap kriminalisasi, baik terhadap advokat, aktivis, bahkan teman-teman jurnalis. Kalau kita ingat ada wartawan namanya M. Yusuf, bahkan beliau sampai meninggal di tahanan. Kemudian ada Diananta, beliau divonis bersalah, penjara 3 bulan. Bahkan ada advokat ya dicincang. Ya. Jadi kondisi Kalsel luar biasa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa buktikan bahwa NKRI itu negara kesatuan Republik Indonesia dan kita negara hukum, dan NKRI bukan negara kekuasaan Republik Investor. Maka buktikan bahwa kita sesuai tujuan kita bernegara benar-benar agar kejadian-kejadian seperti di Kalsel atau daerah lain terkait konflik agraria itu harus segera diselesaikan. Maka saya mendesak kepada negara ini membentuk komisi khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam, dan ada peradilan khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Terima kasih.